Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Rara and Family. Kali ini kita mau staycation di Gunung Gelis Cottage. Gunung Gelis Cottage itu ada di daerah Pasir Angin, Gadok. Tapi untuk menuju ke sini teman-teman nggak perlu lewat Jalan Puncak Raya, jadi bisa keluar di tol Bogor Selatan yang mengarah ke Bundaran Sumarekon. Nanti teman-teman tinggal ngikutin petunjuk, arahnya sama dengan yang Royal Tulip Gunung Gelis. Dia itu satu manajemen sama Royal Tulip Gunung Gelis. Jadi kalau teman-teman mau pakai fasilitas Royal Tulip seperti restoran dan kolam renangnya, itu bisa nanti diantar jemput dengan mobil golfnya, tapi untuk berenangnya itu berbayar. Nah ini kita mulai memasuki area Gunung Gelis Cottage-nya. Dia memang agak masuk ke dalam gitu, terus kayak melewati beberapa bangunan yang kayak terbengkalai gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena kalau sudah masuk ke areanya itu nggak berasa spooky sama sekali. Sebenarnya kita juga waktu mau memutuskan staycation di sini agak-agak ragu gitu sih, maju mundur, karena baca beberapa reviewnya di online travel agent tuh kurang bagus karena kan katanya bangunannya tuh bangunan lama ya. Cuman karena ini di bawah manajemen Royal Tulip, jadi kita yakin aja gitu pasti pelayanannya tuh bagus. Nah ini untuk bangunan front office-nya, terus ada beberapa sofa juga untuk menunggu saat check-in. Nah terus dari area front office itu ada bagian yang ke kiri menanjak dan ada yang bagian kanan yang menurun. Kita kebetulan dapat cottage yang mengarah ke kiri yang menanjak. Rata-rata akses ke cottage-nya itu di sini tuh pakai tangga. Nah, kebetulan untuk yang 3 kamar ini tangganya tuh lumayan tinggi. Jadi mungkin untuk teman-teman yang bawa orang tua atau bawa keluarga yang pakai kursi roda mungkin agak sedikit kesulitan ya. Saya juga nggak tahu sih ada cottage atau enggak yang nggak pakai tangga gitu, karena yang saya lihat tuh semuanya itu menggunakan tangga. Nah ini untuk penampakan ruang tengahnya. Ruang tengahnya itu luas banget. Ada sofa, ada kursi makan, terus jendelanya juga besar-besar, jendela kaca, jadi ruangannya terang. Terus semua ruangan di sini itu lampunya tuh banyak dan terang-terang semua. Tadi yang seperti saya bilang, jadi kita nggak ada rasa spooky sama sekali. Di ruang tengahnya juga ada kipas yang besar, terus ada TV dan ada TV kabel juga. Jadi banyak channelnya untuk nonton film. Kalau untuk wifi sih agak kurang bagus ya, kadang ada kadang enggak gitu, timbul tenggelam. Terus untuk dapurnya juga lumayan luas, disediain peralatan makan, peralatan cuci piring, tapi peralatan masaknya sih kayaknya nggak ada ya. Dan kalau mau masak ini gasnya berbayar ya teman-teman, 50.000. Terus kulkasnya juga dingin, terus disediakan air mineral juga. Ini untuk kamar yang pertama, letaknya ada di lantai bawah. Tempat tidurnya twin, kamarnya luas. Terus ini untuk kamar mandinya juga luas. Amenitiesnya komplit ya, di semua kamar mandi itu ada odol, sikat gigi, sabun dan shampoo. Terus air panasnya juga lancar, di semua kamar mandi itu ada air panasnya. Sebenarnya itu kita bookingnya itu untuk yang 2 kamar, dapat rate waktu itu 600.000 sudah termasuk breakfast. Ternyata saat kita check-in itu katanya kamar yang 2 kamar itu full, akhirnya kita di-upgrade ke yang 3 kamar. Di lantai 2 itu ada 2 kamar tidur lagi. Sekarang kita lihat yang kamar utamanya. Kamar tidur utamanya tuh besar banget. Terus banyak jendela-jendelanya juga tuh, jadi kelihatan terang benderang. Lantainya juga bersih. Terus dia ada balkonnya juga, bisa dibuka pintunya. Cuman lantai balkonnya ini agak kotor. Terus sarung bantal sama spraynya juga agak-agak bau apek gitu. Tapi selebihnya sih oke.
Terus ini pemandangan dari yang kamar utama. Di semua kamar tidurnya itu ada AC-nya. Cuma kebetulan pas kita nginep itu kan lagi hujan terus ya. Jadi cuacanya tuh dingin banget. Jadi nggak pakai AC aja tuh rasanya udah kayak pakai AC, dingin banget. Nah, ini untuk kamar yang kedua di lantai atas. Kamarnya luas juga. Cuman yang agak bikin gak nyaman mungkin itu ya, pemandangan di jendelanya itu kan dia mengarah ke belakang gitu, banyak pohon-pohonan gitu. Terus ini kamar mandinya juga bersih, cuman bak yang bawahnya itu aja tuh yang udah kelihatan agak rusak. Di semua kamar mandi juga sudah disediakan handuk ya teman-teman, masing-masing 2 buah. Handuknya juga bersih dan wangi. Gunung Gelis Cottage ini nggak menyediakan layanan makanan ya atau restoran. Jadi kalau mau makan kita harus masak sendiri atau keluar ke Royal Tulip Gunung Gelis atau ke kafe-kafe sekitaran situ. Di situ tuh banyak banget kafe-kafe yang hits. Kita putuskan untuk makan siang di Kopinako yang Kebon Jati. Jaraknya tuh hanya sekitar 5 menitan lah kalau nggak macet. Kopinako Kebon Jati ini terdiri dari beberapa kios teman-teman. Ini yang paling ngantri tuh makanan utamanya tuh prasmanan. Makanannya nggak terlalu mahal, terus rasanya juga enak semuanya nih makanan yang kita pesen. Di Kopinako ini ada juga cemilan kayak roti bakar, pisang bakar, dan lain-lain. Kiosnya yang ini. Kalau untuk minuman, nah di sini belinya minumannya ada yang di gelas dan ada yang di botol. Kalau mau yang kuah-kuah kayak bakso, cuanki dan lain-lain, ini kiosnya. Nah di sebelahnya ada kios untuk ice cream cone. Selesai isi perut, kita balik lagi ke cottage untuk istirahat. Nah ini suasana menjelang malam harinya, lampunya banyak jadi kelihatan terang. Nah malam harinya kita putuskan untuk makan di luar lagi. Sekarang kita mau makan di Kolecer Garden Cafe. Jaraknya nggak begitu jauh juga dari cottage-nya, hanya kira-kira sekitar 10 menitan kalau nggak macet. Tempatnya cantik banget deh teman-teman, tuh lampu-lampunya tuh banyak, terus ada live musiknya juga, penyanyinya juga suaranya bagus. Terus spot-spot foto sama spot-spot duduknya juga banyak. Makanannya juga nggak mahal di sini. Kayak nasi timbel komplit itu cuman 28.000. Rata-rata sih 20 ribuan lah untuk makanan utamanya. Yang mahal tuh cuman iga aja. Iga itu kalau nggak salah 60.000. Terus porsinya juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak mungkin bisa sharing sih. Terus ada ayunannya juga, jadi anak-anak selesai makan tuh bisa main ayunan. Sebenarnya ada kelincinya juga tuh, bisa kasih makan kelinci. Cuma karena kita udah malam datangnya, terus agak-agak gerimis gitu, jadi kelincinya dimasukin ke kandang deh. Nah ini kayak ada deck gitu juga buat duduk-duduk. Lihat dari atas ini cantik banget tuh lampu-lampunya, sampai lampu perkotaannya juga bisa kelihatan dari deck ini karena dia posisinya tinggi. Selamat pagi teman-teman, ini pemandangan pagi harinya dari jendela kamar utama. Kita sih sebenarnya berharapnya makannya itu bisa buffet, tapi ternyata makanannya tuh diantar ke kamar 4 porsi nasi goreng. Selesai sarapan, kita jalan-jalan untuk explore cottage-nya karena kemarin kan belum sempet keliling-keliling cottage. Nah di deket front office-nya itu ada playground untuk anak-anak, ada ayunan, ada perosotan, ada main kayak buat manjat-manjat gitu. Anak-anak lagi asik main gitu, tiba-tiba ada bunyi kresek-kresek gitu di pohonnya. Pas dilihat ternyata ada seekor monyet lagi loncat-loncat gitu. Anak-anak tuh kayaknya agak takut, jadi menjauh dari area playgroundnya. Terus kita explore lagi ke bagian yang dari front office itu ke bawah, cottage yang di bawah itu bagus gitu, pohon-pohonannya tuh banyak, rindang gitu. Sampai kita jalan ke ujungnya sampai mentok. Nah di ujungnya itu ada bangunan gitu, mungkin dulunya kayaknya ini restoran kali ya, tapi udah tutup.
Terus saya coba ngintip itu ke dalam tuh kayaknya bagus gitu view-nya dulunya kalau misalnya kita makan di yang sisi luarnya itu. Mudah-mudahan sih suatu saat ini bisa dibuka lagi ya restorannya. Terus kita lanjut jalan-jalan ke bagian yang kalau kita baru masuk area cottage-nya itu ke arah kanan. Ada petunjuknya apa namanya piknik area, terus tenis court. Cuma ini jalanannya tuh kayak rusak gitu, mungkin emang udah nggak pernah dilewatin sebenarnya ya. Jadi dipakai buat trackman mobil-mobilan. Di sini ada lapangan basket, terus ada kayak mainan anak buat panjat-panjatan gitu. Terus dari sini kita juga bisa lihat pemandangan lapangan golfnya. Oke teman-teman, sekian dulu review Gunung Gelis Cottage. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di hotel berikutnya.